Puji Tuhan, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah yang kuat dan selamat berdoa. Buat pemeliharaan dalam hidup kami sepanjang hari yang sudah kami jalani ini Tuhan. Kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan sehingga kami dapat sampai pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa.
untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu kembali sampai kita nyanyikan pujian hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Halo, selamat malam. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena tanggal 7 kemarin umur saya digenapkan menjadi 20 tahun. Saya berterima kasih kepada orang tua yang telah merawat saya dari kecil hingga besar saat ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta, Bapak Pendeta yang telah mendoakan saya. Banyak masalah yang datang di hidup saya di tahun kemarin,
Tapi saya menyerahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjawab semua masalah saya. Begitupun masalah yang kemarin, orang tua saya selalu mendampingi saya saat saya ada masalah, selalu menemani. Saya juga selalu berdoa pada Tuhan agar cepat diselesaikan masalah saya hingga saat ini sudah selesai. Terima kasih. Tuhan, selamat ulang tahun. Mungkin mamanya mau nambah. Selamat malam, salam untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang tidak bosan-bosannya mendoakan keluarga saya. Mungkin semua juga Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat semua sudah tahu permasalahan kami kemarin yang dialami anak saya. Tetapi semua ini bukan kegagalan kami, tapi semua itu pertolongan dari Tuhan. Kalau kami mengandalkan manusia, kami tidak bisa semuanya itu, karena semua ini juga pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, semoga ini menjadi cambuk anak kami Ridho, agar dia lebih setia lagi untuk datang beribadah mengiring Tuhan. Apa yang kami doakan setiap hari, setiap pagi, agar dia dijauhkan dari teman-temannya yang tidak berkenan di hadapan kami, bahkan juga di hadapan Tuhan. Itu Tuhan sudah jawab semuanya itu. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat semua yang sudah mendoakan kami untuk permasalahan kami yang sudah selesai buat anak kami Ridho. Terima kasih, kami kembalikan. Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari Ridho dan mamanya. Dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sejak kita bangkit berdiri, kita mendengar firman Tuhan. Kita nyanyi pujian Engkau Maha Besar. Di dalam
tidak sampai tergeletakkan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami mau menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Selamat ulang tahun buat saudara Rido yang ke-20 tahun. Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan dan pemeliharaan kepada saudara Rido. Tadi kita sudah dengarkan kesaksian baik Rido maupun ibunya. Memang ini pergumulan orang tua sudah dalam Tuhan berapa lama supaya Rido ini terlepas dari pergaulan saudara dalam Tuhan yang tentunya teman-temannya itu bukan anak-anak Tuhan. Dan itu tentunya saudara tidak gampang. Ya saudara yang dalam Tuhan, saya bilang papanya yang sering ngomong, mamanya juga. Saya bilang berdoa saja, nanti ada caranya Tuhan. Ya, caranya Tuhan. Dan rupanya Tuhan ya beracara dengan caranya Dia. Tapi saya besar malam ini bahwa apa yang sudah terjadi maksudnya bisa melepaskan diri dari pergaulan itu ya akan ada usaha daripada iblis. Ya, perhatikan baik-baik kalimat ini, usaha dari iblis untuk memakai mungkin orang-orang yang sama juga atau bisa juga orang lain yang berbeda untuk bisa menggoda lagi sama si Rido ini dengan berbagai macam strategi atau cara. Sebab itu yang terbaik adalah memutuskan sama sekali. Iya, memutuskan sama sekali menghindari dari pergaulan-pergaulan, pertemanan. Sebab memang Alkitab sudah bilang bahwa pergaulan yang buruk itu, yang tidak baik itu merusak kelakuan yang baik. Iya, seperti begitu. Jadi saudara Rido mesti putus. Ya, mamanya juga memang harus mesti terus kontrol. Mamanya tidak boleh lepas saudara yang dalam Tuhan. Karena kalau lepas dari mama bahaya saudara yang dalam Tuhan. Jadi yang paling berperan memang dalam rumah tangga itu terus terang adalah ibu. Saudara yang dalam Tuhan, saya belajar dari kami. Oswald ini saudara dekat dengan saya. Tapi saudara lebih dekat lagi sama mamanya. Walaupun mamanya itu suka marah-marah saudara yang dalam Tuhan, tapi dia lebih dekat sama mamanya. Contohnya begini, kalau mau tidur saudara yang dalam Tuhan, di kamar itu ada 2 tempat tidur. Dia tidur sama saya saudara. Begitu dia terbangun, entah dia jam 11 kan, jam 12 kan, dia pasti berpindah dari tempat saya ke tempat mamanya. Di situ saudara kasih dalam Tuhan, saya berpikir bahwa memang anak itu lebih dekat kepada ibu. Iya. Saya sudah berulang-ulang kali itu saya bilang tidur sama saya, iya benar dia tidur saudara. Begitu dia terbangun, pasti dia berpindah tidur sama mamanya. Itu begitu saudara kasih dalam Tuhan. Memang ibu itu saudara kasih dalam Tuhan, selain melahirkan yang mengandung begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya belajar dari sini, jadi bukan kata orang saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Jadi mama ini kalau saya bilang kemungkinan begini, mama itu 70 sampai 60, 70 sampai 80% itu dia berperan dalam rumah tangga. 20 kira-kira sampai 30 itu adalah bapak. Karena bapak, apalagi bapak ini kan seharian di luar bekerja. Iya, seharian saudara yang kasih dalam Tuhan. Pulang pun sudah hanya sapa saja, begitu istirahat, masih tidur sudah berangkat. Jadi memang ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ya ibu-ibu yang ada,
diperhatikanlah anak-anak kita, karena hari-hari ini sudah tidak dalam Tuhan, begitu jahat pergaulan itu. Iya, begitu jahat. Baik, kita masuk sekarang kepada kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Malam ini kita bicara tentang jemaat Sardis, ya. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita sekali lagi bangkit berdiri menghormati membaca firman Allah ini. Saya baca ayat yang ke-1, jemaat Tuhan baca ayat yang ke-2, kemudian ayat yang ketiga kita sama-sama membacanya. Iya. Wahyu pasal 3 ayat 1 demikian. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. 2, 3. Ayat yang ketiga kita sama-sama 2, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau dalam menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan sopanlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana tiba-tiba datang kepadamu. Semua yang percaya berkata, silakan kembali duduk. Jadi firman Tuhan ini dari Tuhan, lalu ini ditujukan kepada malaikat jemaat atau gembala jemaat yang ada di Sardis. Apakah firman Tuhan kepada malaikat atau gembala jemaat di Sardis ini? Dikatakan bahwa saudara bengkas dalam Tuhan, inilah firman Dia, atau inilah firman Tuhan, atau inilah firman Yesus, begitu saudara bengkas dalam Tuhan, yang memiliki ketujuh roh Allah. Iya, kata ketujuh itu adalah tentang angka kesempurnaan. Dan roh Allah itu bicara tentang Roh Kudus. Jadi ini adalah firman saudaraku dari saudaraku Allah yang sempurna di dalam rohnya, begitu saudara dalam Tuhan. Kemudian yang kedua dalam ayat ini saudara dalam Tuhan, dan ketujuh bintang itu. Saudara dalam Tuhan bicara lagi ke angka 7 itu adalah angka sempurna. Bintang itu artinya yang telah menang. Iya, yang telah menang atas maut, atas kematian, atas pencobaan, atas semua pergumulan hidup selama Yesus ada di atas muka bumi ini. Iya. Titik 2 lagi kan di situ. Aku tahu segala pekerjaan. Jadi Tuhan tahu segala pekerjaan, baik gembala jemaat yang ada di Sardis ini maupun anggota jemaat yang ada di jemaat Sardis ini. Apa itu pekerjaan mereka? Dikatakan engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, ini akan menjadi saudaraku pembahasan kita. Selain ada ayat-ayat berikutnya 2 dan 3. Dalam ayat ini engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Iya. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang gembala dan jemaat di Sardis, bahwa
Dikatakan mereka ini hidup, padahal sebenarnya mereka mati, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik. Yang dimaksudkan dengan engkau ini dikatakan hidup, padahal engkau mati, adalah maksudnya begini. Jemaat Sardis ini secara manusia mereka hidup. Ya. Jadi dalam pandangan manusia, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Sardis ini hidup. Seperti kita beginilah, seperti begini, kita ini hidup, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Apakah yang dimaksudkan, saudara yang kasih dalam Tuhan di sini, saudara, bahwa mereka hidup, padahal engkau mati? Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dimaksudkan dengan saudara engkau hidup, padahal engkau mati, maksudnya secara manusia mereka ini aktif kelihatan. Iya, aktif, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahkan mereka berkarya, bahkan mereka, saudaraku, berhasil mencapai, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pencapaian yang menjadi, saudaraku, kerinduan, keinginan mereka secara manusia. Kalau bisa dibilang, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka sukses, mereka berhasil, itu secara ukuran manusia. Itu ukuran yang bisa dilihat seperti kita begini, begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Tetapi kok dibilang padahal engkau mati? Tentunya muncul pertanyaan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kok sampai Tuhan bilang mereka ini mati, saudara-saudara? Saya bilang tadi bahwa secara manusia mereka hidup, mereka beraktivitas, mereka berkarya. Secara manusia mereka sukses, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini dalam ukuran manusia, dalam ukuran pandangan, saudaraku, manusia. Dalam pandangan manusia, dalam ukuran manusia, mereka hidup, mereka berhasil, mereka sukses, mereka mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, lagi-lagi secara manusia. Tetapi kok mengapa Tuhan bilang engkau mati? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka dikatakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, mati karena mereka ini tidak melakukan firman Tuhan secara utuh, keseluruhan, sungguh-sungguh, saudara yang kasih Tuhan. Ini rupanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, ungkapan Tuhan di sini kepada mereka, aku tahu segala pekerjaan, engkau hidup, tetapi engkau mati. Secara manusia kamu berhasil, kamu sukses dalam berkarya, mencapai tujuan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu ini mati, kata Tuhan di hadapanku. Kenapa mati? Karena ternyata mereka tidak melakukan firman Tuhan yang mereka telah dengar, mereka pahami, mereka mengerti. Tidak dilakukannya firman Tuhan itu, itulah sebabnya Tuhan bilang engkau mati. Karena apa? Karena dikatakan Tuhan yang menguji hati dan batin orang, saudara. Di situ rupanya. Nah, jadi ukuran manusia adalah melihat konteks luarnya. Ya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti begitu. Melihat bagian luarnya, tampilan luarnya, karya, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara manusia begitu. Tetapi Tuhan rupanya melihat ke dalam. Apa itu? Hati dan batin kita, saudara. Hati dan batin kita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, adakah kita melakukan semua firman yang telah kita dengar, kita renungkan, kita mengerti, dan kemudian kita lakukan?
Karena itulah rupanya yang menjadi ukuran di hadapan Tuhan kalau kita ini hidup di hadapan Allah. Yaitu dari mana? Dari melakukan firman Allah. Sebab bagian-bagian ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu memberikan penjelasan di situ, saudara. Iya, memang saya perhatikan ini belum mati total, saudara. Masih ada sisa-sisa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan pada ayat selanjutnya itu kan bilang bangunlah, lakukanlah. Nah, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan bahwa kamu hidup. Padahal kamu dikatakan hidup, tetapi sebenarnya kamu adalah mati di hadapan. Seperti itu, saudara. Baik, kita masuk pada ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua berkata, bangunlah. Jadi rupanya mereka ini mati, saudaraku, secara rohani. Iya, begitu. Bangunlah, lalu berikut, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Dalam keadaan posisi itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bilang bangunlah. Masih ada bagian-bagian dalam jemaat Sardis ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang berpotensi, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi satu kekuatan rohani, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan untuk bangkit menjadi satu kekuatan yang besar. Satu kekuatan yang dahsyat, satu kekuatan raksasa rohani, begitu, saudara. Tapi mereka harus apa? Mereka harus bangun. Bangun dari apa? Bangun dari, saudara kasih dalam Tuhan, keadaan mereka yang hampir mati itu, saudara kasih. Bangun, harus ada tindakan action untuk bangun. Yang kedua dalam ayat ini adalah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi selain bangun, bangkit, begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati pada kamu, begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab kalau mereka bangun dan mereka kuatkan apa yang masih tinggal itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang hampir mati, saya bilang tadi akan menjadi satu kekuatan yang besar, satu kekuatan yang dahsyat, begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Haleluya, Tuhan. Iya. Rupanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan dalam bagian yang terakhir dalam ayat yang kedua ini berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab tidak satupun, kata Tuhan, pekerjaanmu atau pekerjaan jemaat Sardis ini, aku atau Yesus dapati sempurna di hadapan Allah. Walaupun, saudaraku, tidak ada yang didapati sempurna, tapi solusinya itu ada dalam, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat awal, yaitu apa? Bangunlah dan kuatkanlah. Jadi Tuhan jelaskan, saudara, mengapa kamu harus bangun dan mengapa kamu harus kuat, hai jemaat Sardis. Karena Tuhan bilang, tidak ada yang sempurna loh apa yang kamu lakukan di hadapanku. Sebab itu adalah satu kekuatan, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk mereka bangun. Baik, kita masuk pada ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah, ya, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Nah, ini, saudara, ini sudah masuk ke bagian ini. Karena itu ingatlah, kata Tuhan, bagaimana kamu atau engkau atau jemaat Sardis ini telah menerima dan mendengar. Apa yang mereka terima, apa yang mereka dengar? Yang mereka terima, yang mereka dengar adalah firman Tuhan, saudara. Apa
sudah disampaikan oleh gembala jemaat di Sardis ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu firman Allah yang dikatakan hampir saudara mati hilang habis begitu, saudara. Tuhan bilang kepada mereka, ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengarnya. Firman yang telah kamu dengar dan terima dari gembalamu atau malaikat jemaat Sardis ini, saudara, dikatakan apa? Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi dalam ayat yang ketiga ini, saudara, sebagai bagian ayat yang terakhir pada Wahyu pasal 3 ini, saudara yang dalam Tuhan, dikatakan apa? Turutilah itu. Jadi turutilah semua firman. Iya, saudaraku, selain tadi solusinya bangun, saudara yang dalam Tuhan, dan kuatkanlah, maka langkah yang ketiga dalam ayat ini adalah turutilah. Tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain, tidak ada, saudara yang dalam Tuhan, cara yang bagaimanapun kata Tuhan selain bangun, kuatkan, kemudian turuti semua firman yang telah kamu terima dan dengar dari gembalamu. Dan berikut, saudara yang dalam Tuhan, dalam ayat ini, dan bertobatlah. Kata bertobat dari beberapa sidang yang kita sudah jelaskan, dijelaskan kepada jemaat Efesus, saudara yang dalam Tuhan, Tuhan bilang, kamu telah begitu dalam jatuh ke kejatuhan. Nah, bagaimanakah dari dalam kejatuhan yang begitu dalam? Tuhan bilang, saudara yang dalam Tuhan, bertobatlah. Iya, saudara-saudara yang dalam, sama kepada jemaat Sardis ini juga, saudara yang dalam Tuhan, dibilang bertobatlah. Jadi pertobatan ini, saudara yang dalam Tuhan, adalah secara kontinu begitu, saudara, dalam hidup kita. Jadi bukan hanya pertobatan awal kita datang kepada Yesus begitu, saudara, tapi dalam perjalanan hidup ini ke depan, termasuk dalam jemaat Sardis ini, saudara yang dalam Tuhan, Tuhan bilang bertobatlah. Iya, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, jadi turutilah, bertobatlah, dan yang ketiga dalam ayat ini adalah berjaga-jagalah. Mengapa, saudaraku, jemaat Sardis ini harus berjaga-jaga? Dikatakan, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi setelah mereka bangun, saudara yang dalam Tuhan, menguatkan kembali diri mereka begitu, saudara yang dalam Tuhan, dan menuruti atau melakukan semua firman yang mereka dengar selama itu dari gembalanya, saudara yang dalam Tuhan, kemudian bertobat. Berikut adalah, saudara yang dalam Tuhan, supaya mereka apa? Berjaga-jaga. Mengapa jemaat Sardis, saudaraku, harus berjaga-jaga? Karena di sini bilang, aku akan datang seperti pencuri. Karena Tuhan akan datang kepada jemaat Sardis seperti seorang pencuri. Maksudnya karena Tuhan akan datang, kita nggak tahu. Kedatangan Tuhan ini kepada kita ada dalam dua cara. Cara yang pertama adalah secara pribadi. Secara pribadi itu begini, saudara yang dalam Tuhan. Saya ambil contoh diri saya saja, saudara kasih. Tuhan datang secara pribadi kepada saya, saudara yang dalam Tuhan. Tuhan umpamanya bilang begini, tugasmu sudah selesai sampai tahun 2020.
diambil saya secara pribadi kembali kepadanya atau meninggal begitu saudara. Ini secara pribadi. Saya karena saudara tidak tahu kapan Tuhan datang, kita bisa sehat-sehat begini saudara. Ada orang lagi sedang saudaraku bicara begini, dalam sedang dia bicara tiba-tiba dia meninggal. Ada orang yang sedang tidur saudara guys dalam Tuhan, ternyata tertidur selamanya alias meninggal. Saudara guys dalam Tuhan, mungkin saudara masih ingat tahun berapa itu ada hamba Tuhan yang khotbah Natal di sini, yang orang Papua saudara, Bapak Pendeta Melki Arubaya, sama istrinya, anak-anaknya, menantunya, cucunya saudara. Mereka pergi makan di rumah makan saudara-saudara. Jadi lagi ketawa ketiwi saudara kasih sambil makan saudara-saudara. Waktu lagi ketawa saudara, senang-senang ngobrol saudara. Bapak Pendeta Melki Arubaya ini juga lagi sedang makan saudaraku bersama-sama istri, anak, menantu, cucu. Tiba-tiba dia meninggal saudara kasih. Coba saudara, dia kan tidak tahu saudara kasih dalam Tuhan, bahwa dia akan meninggal, padahal ini sehat saudara. Sehat tidak sakit saudara kasih dalam Tuhan, tidak sakit sehat. Jadi lagi ngobrol saudara kasih dalam Tuhan, makan saudara sama istri, anak, mantu, cucunya saudara kasih dalam Tuhan. Lagi ngobrol, lagi makan, senang, meninggal saudara kasih dalam Tuhan. Ada begitu saudara. Ada macam-macam lah saudara kasih. Ini yang artinya Tuhan datang secara pribadi kepada orang sebagai pencuri, maksudnya tidak tahu kita begitu, tidak mengerti kita saudara-saudara kasih. Kapan Tuhan datang kepada kita begitu. Karena kita tidak tahu Tuhan kapan datang secara pribadi kepada kita, kepada jemaat Sardis ini saudara, maka Tuhan bilang berjaga-jagalah, siap sedialah begitu. Kapan saja aku datang, memang kamu siap, tidak ada masalah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Tuhan datang untuk semua orang. Tuhan akan datang kedua kalinya kan kita nggak tahu saudara. Kita nggak tahu hari apa, jam berapa dia akan turun dari surga dan semua mata akan memandang kepada dia. Dua hal ini tidak ada seorang pun yang tahu saudara. Baik dia datang secara pribadi kepada kita, mengambil saudara, memutuskan bahwa dia membawa kita beralih dari dunia ini kepada Firdaus saudara yang kasih dalam Tuhan, atau dia akan datang saudara yang kasih dalam Tuhan dan semua orang akan memandang kepadanya. Tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan kasih tahu kepada kita bagaimana caranya untuk hal ini. Tuhan bilang berjaga-jagalah, waspadalah, biarlah kita tetap berada dalam penurutan kita kepada Tuhan. Sehingga apa katanya? Entah waktu kita tidur, entah waktu kita bekerja, waktu entah saudara berjalan, makan, dan lain sebagainya saudara yang kasih dalam Tuhan. Kapan saja Tuhan memutuskan untuk kita, ya silahkan terjadi. Karena apa? Saya sudah siap, saya sudah sedia, saya sudah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah melakukan bagian saya, tugas saya sebagai katakanlah apa, sebagai jemaat, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, saudara yang kasih dalam Tuhan, atau katakanlah kami juga sebagai hamba Tuhan. Saya baru lihat tadi di apa itu saudara yang kasih dalam Tuhan, selebriti, ada idol kalau saya tidak salah, ada anak kembar saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya tidak salah Guru Sidaputar, ya saudara, umur 19 tahun, dia nyanyi bagus saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba-tiba dia meninggal. Iya saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini kita lihat bahwa seperti itu saudara. Bapaknya, semuanya, teman-temannya yang satu apa itu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ikut konteks tadi itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah meninggal sudah saudara yang kasih dalam Tuhan.
segar bugar, senang, girang, terus berkat dalam Tuhan, masih usia 19 tahun, saudara-saudara. Iya, saudara kasih dalam Tuhan seperti itu. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang secara pribadi kepada kita. Tapi satu hal dalam ayat ini, penekanan Tuhan kepada jemaat Sardis adalah berjaga-jagalah. Jadi kita perlu berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita, saudara yang dalam Tuhan. Selain saudara ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, juga dalam hubungan saudara dalam rumah tangga, keluarga kita, dan pekerjaan, aktivitas, karir Bapak Ibu Saudara, dan juga usaha saudara semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman malam ini yang berbicara tentang jemaat Sardis, dan juga Tuhan buat kami semuanya Bapak. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah berbicara dari firman-Mu, namun Roh Kudus-Mulah yang menghidupkan firman-Mu ini dalam hati kami semua, agar kami Tuhan menuruti firman-Mu, berjaga-jaga senantiasa Tuhan, membangun diri kami dalam Tuhan, membangun hubungan yang intim, yang harmonis dengan Tuhan, dan juga menjalankan semua tugas fungsi kami di dalam dunia ini, dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, maupun sebagai anak-anak orang-orang muda Tuhan. Tuhan Yesus, menjadi satu kenyataan fakta yang terjadi bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang secara pribadi kepada kami Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami malam ini supaya kami selalu Tuhan berjaga-jaga, siap sedia Tuhan dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, dan juga dengan sesama kami, bahkan rumah tangga keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Tiba saatnya umat-Mu akan memberi persembahan. Berkati umat-Mu dan persembahannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Begitu kita memberikan persembahan sampai kita jangan berjanji mendekatilah. Baik, puji Tuhan, tidak terasa besok malamnya perayaan kedamaian dan sukacita Natalan di gereja jam 5 sore. Ya, Tuhan tolong semua panitia dan jemaat kerjasama yang baik. Kemudian besok lusa hari Minggu jam 5 sore Natalan Rayon Ebenezer dan Maranatha juga di gereja. Ya, saya lihat yang lain sudah semua ada spanduk, sudah tinggal
tenda di depan supaya bisa atur kursinya besok di luar, karena di dalam sini dari jajaran depan ini sampai bagian terakhir itu cuma dengan pemain musik cuma 80 kursi. Iya, muatnya. Nah, berarti kalau untuk rayon kedamaian sukacita 20 kursi di luar. Nah, kalau rayon Ebenezer Maranatha di luar 60 kursi karena kurang lebih 140-an. Jadi Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik dan hari Minggu kegiatan ibadah seperti biasa. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kami naikkan syukur padamu Bapa, menjadi semua jemaat Tuhan yang hadir malam ini. Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga Tuhan, dalam pergumulan rumah tangga keluarga. Oh Tuhan, baik buat anak-anak kami, baik buat pekerjaan kami, usaha. Bapak-bapak rumah tangga Tuhan, semuanya kami bawa kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah kekuatan kami, pertolongan kami bagi semua bapak-bapak Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga juga Tuhan dalam urusan-urusan rumah tangga keluarga. Bahkan Tuhan bekerja, Tuhan mencari nafkah Tuhan. Mari Tuhan tolong ibu-ibu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak pun Tuhan dalam pendidikan, studi, perkuliahan, sekolah, pekerjaan mereka berhadapan Tuhan dengan banyak persoalan, masalah, pergumulan hidup Bapa. Oh Tuhan, kami serahkan anak-anak kami kepadamu, Tuhan yang memegang hidup mereka, mata, hati, pikiran, tangan, kaki mereka, hati mereka dari semua yang jahat dan buruk. Kami tolak semuanya itu dalam nama Yesus. Taruhlah firman-Mu dalam hati mereka, Roh Kudus-Mu dalam hidup anak-anak kami Tuhan, untuk menghindari semua perkara yang buruk, yang jahat Tuhan. Beri mereka kecakupan Tuhan dalam mengelola hidup hati dan pribadi mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, kami jauh dari mereka ketika mereka Tuhan beraktivitas belanja berada di luar, tapi kami serahkan sepenuhnya dalam perlindungan pemeliharaan Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Berkati umat-Mu dengan semua persembahan mereka malam ini Bapa. Kami bawa perayaan Natal besok malam sore jam 5 Tuhan. Rayon kedamaian sukacita, berkati semua panitia, semua jemaat, semua Tuhan pelayanan baik, pemimpin pujian, singer, tamborin, musik Tuhan. Persembahan pujian dari anak-anak, persembahan pujian dari rayon kedamaian sukacita. Tuhan urapi pakai mereka menjadi berkat bagi semua jemaat. Demikian pula penyampaian firman, penyerahan lilin semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Berikanlah cuaca yang cerah, bawalah semua umat-Mu Tuhan dalam rayon kedamaian sukacita hadir Tuhan. Berkati juga Tuhan ibadah perayaan Natal. Oh Tuhan, rayon Ebenezer Maranatha hari Minggu jam 5 sore sampai selesai. Tuhan berkati panitia dan semua anggota jemaat. Tuhan kerjasama yang baik di antara mereka semuanya Bapa, dan berkati persembahan pujian dari anak-anak dari rayon Maranatha Ebenezer Tuhan. Tuhan urapi dan berkati para pemimpin pujian singer, oh Tuhan, musik, tamborin dan yang menyampaikan firman-Mu, biar semuanya ada di dalam hati-hatinya Tuhan. Biar semua umat-Mu diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Terlebih Tuhan, mengikat setiap pribadi rumah
dalam ikatan kasih-Mu yang mempersatukan kami semuanya. Terima kasih kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, baik kepolisian, TNI Tuhan, yang bergerak bekerja Tuhan untuk Tuhan, haleluya, memberantas radikalisme Tuhan. Tuhan, kekerasan dalam bangsa ini, kami mohon campur tangan-Nya Tuhan, penyertaan Tuhan kepada aparatur negara, baik polisi, TNI, Densus 88 Tuhan, KPK dengan semua yang ada. Tuhan, lindungi pelihara mereka dan semua pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, ampuni mereka. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, sadarkan mereka. Tuhan, temui mereka Tuhan. Dan Tuhan, tangkap mereka dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, bahkan pengharapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyusul kita semuanya di awan-awan yang seindah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.